Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama saya, Daeng Iwan, dalam kisah gelap. Dalam kisah gelap kali ini, kita akan mengangkat sebuah kisah tentang tumbangnya rejim akibat memalsukan dokumen. Kisah ini berawal pada tahun 2006 ketika sebuah dokumen yang dikenal publik dengan nama Panama Papers mengungkap kekayaan ilegal yang disimpan oleh Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif bersama keluarganya di kawasan elit London, Inggris. Untuk menutupi kekayaan ilegalnya, keluarga Sharif membuat sebuah dokumen palsu yang akhirnya terbongkar ke publik bahwa dokumen yang dibuat tersebut palsu. Pihak berwajib kemudian mengusut tuntas kasus tersebut hingga Nawaz Sharif bukan hanya tumbang dari kekuasaannya, tapi juga harus menebus kesalahannya itu dengan mendekam di bui. Memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Mau tahu kisahnya? Yuk kita ikuti dalam kisah gelap. Kisah ini dimulai tahun 2016 menyusul terungkapnya laporan hasil investigasi sejumlah jurnalis soal orang-orang yang menyembunyikan kekayaan di Panama yang kemudian dikenal dengan Panama Papers. Pengungkapan Panama Papers tersebut merupakan dokumen yang bocor dari Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang menyediakan layanan keuangan lepas pantai. Salah satu dokumen dalam Panama Papers terkait dugaan pencucian uang oleh keluarga Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dengan menyimpan aset-aset di luar negeri, termasuk sejumlah bangunan mewah. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa 3 anak Sharif mempunyai perusahaan offshore di negara-negara bebas pajak dan membeli sejumlah properti mahal di London, Inggris. Di antaranya, keluarga Sharif memiliki 4 properti kelas atas di London. Dokumen yang bocor mengungkapkan adanya hubungan antara keluarga Sharif dengan 4 properti di Avonfield House, sebuah bangunan mewah di Park Lane di jantung distrik Mayfair yang merupakan kawasan elit di London. Properti tersebut dipegang oleh 2 perusahaan lepas pantai yang berbasis di Panama. Namun, Mahkamah Agung Pakistan mengetahui email dan dokumen menunjukkan bahwa pemegang saham tunggal dari kedua perusahaan itu adalah putri Sharif sendiri, yakni Maryam. Nama Sharif memang tidak disebut dalam dokumen itu, tapi dia diduga menyamarkan kekayaannya dengan membuka rekening dan kepemilikan sejumlah properti di luar negeri atas nama anaknya. Padahal aset itu tidak diberitahukan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pada Februari 2006, Maryam membuat dokumen yang menyatakan dirinya hanya penyewa gedung mewah tersebut. Namun, tim investigasi gabungan yang dibentuk oleh pengadilan menaruh curiga dan memerintahkan analis forensik atas surat tersebut. Hasilnya ditemukan fakta bahwa dokumen dibuat dalam font Calibri. Nah,
Disinilah mulai terungkap adanya pemalsuan dokumen yang dibuat pada Februari 2006 tersebut. Sebab font Calibri yang dirilis oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows-nya baru mulai muncul dalam versi beta pra-rilis pada tahun 2004 yang sedang diuji oleh para profesional. Artinya, font Calibri itu tidak tersedia secara komersial sampai 31 Januari 2007, kata tim investigasi dalam laporannya. Sehingga penyidik yang ditunjuk pengadilan menyimpulkan bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Dokumen tersebut palsu, dibuat-buat dan tidak layak diandalkan, kata Mahkamah Agung Pakistan dalam putusannya. Publik pun heboh oleh skandal yang dinamakan Fontgate karena terungkap berkat font. Di Twitter, skandal ini malah sempat disebut Sans Serif. Pada Jumat 28 Juli 2017, Hakim Mahkamah Agung Ejaz Afzal Khan mengatakan Perdana Menteri Zarif tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota parlemen yang jujur. Dalam putusannya, Mahkamah Agung juga melarang Zarif untuk memegang jabatan publik. Mahkamah Agung juga memerintahkan pengawas anti korupsi negara tersebut, Biro Pertanggungjawaban Nasional, untuk membuka kasus pidana terhadap Zarif serta anak-anaknya Hussein dan Hasan serta putrinya Maryam. Hari itu juga Nawaz Sharif menyatakan mundur dari jabatannya. Menyusul putusan itu, Nawaz Sharif telah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, kata seorang juru bicara Nawaz Sharif dalam pernyataannya kepada pers. Peristiwa ini menyebabkan Sharif menjadi Perdana Menteri ke-15 dalam sejarah 70 tahun Pakistan yang harus digulingkan sebelum menyelesaikan masa jabatannya. Pengunduran diri Sharif sebagai Perdana Menteri Pakistan tidak menyurutkan pihak berwenang untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi yang mengarah ke Sharif dan keluarganya. Pada Juli 2018, Pengadilan Tinggi Islamabad memutus Sharif beserta Maryam dan suaminya bernama Safdar serta Menteri Keuangan Ishaq Dar terbukti korupsi. Mereka dilarang berpolitik selama 1 dasawarsa, sedangkan 4 propertinya di London disita oleh negara. Maryam merupakan anggota Partai Liga Muslim Pakistan Nawaz atau PMLN yang sebelumnya digadang-gadang menjadi penerus ayahnya. Saat itu, Pengadilan Tinggi Islamabad menangguhkan hukumannya hingga September 2018 dan menetapkan jaminan sebesar $5.000. Pada Juli 2018, Sharif pulang ke Pakistan setelah menemani istrinya berobat di London, Inggris. Saat itu juga petugas langsung menangkapnya atas dugaan korupsi dan menyembunyikan properti di luar negeri. Sharif pun kembali diadili di Pengadilan Islamabad pada Senin 24 Desember 2018. Sharif divonis bersalah dalam kasus korupsi. Dia kembali dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Islamabad. Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Sharif sebesar $25 juta atau sekitar 364 miliar rupiah. Dalam perkara ini, Sharif terbukti menyalahgunakan uang negara untuk memperkaya diri, yakni membeli perusahaan baja Al-Azizia Steel Mills. Menurut hakim, Sharif menggunakan perusahaan itu untuk mencuci uang, menggelapkan pajak, dan menyembunyikan kekayaan di luar negeri. Setelah pembacaan vonis, hakim memerintahkan supaya Sharif langsung diborgol dan dijebloskan ke penjara. Demikian
kisah ini yang dirangkum dari berbagai sumber. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.